Hai, halo Imuners, selamat datang kembali di podcast Ngimunin Yuk. Ruang ngobrol santai tapi banyak manfaat gitu untuk dapetin 4 sehat, imun sempurna. Senang sekali saya Altadina dan tentunya dapat menjumpai kembali Imuners dalam episode yang sangat spesial. Nah Imuners, mungkin kalau Imuners sering perhatikan ya di berbagai banyak platform media sosial sekarang ini nih, banyak sekali isu-isu yang terdengar terkait HPV. Sering dengar kan Imuners? Nah kira-kira Imuners tahu nggak ya terkait HPV ini? Karena kalau dilihat dari media sosial itu banyak sekali masyarakat yang masih bingung. Sebenarnya HPV itu apa sih? Terus HPV itu berbahaya atau enggak ya? Dan siapa yang harus waspada? Nah tentunya karena banyak sekali informasi berita terkait HPV di berbagai platform media sosial, jadi membuat banyak masyarakat yang masih bingung untuk mendapat informasi yang jelas dan akurat terhadap HPV ini. Nah, dalam episode yang spesial kali ini kita akan membahas secara detail terkait HPV. Namun bukan hanya membahas tentang HPV-nya saja, tapi kita juga punya kabar baik loh untuk para Imuners, termasuk kepada seluruh ASN wanita di seluruh Indonesia. Apa ya kira-kira? Ingin tahu? Makanya saksikan podcast ini hingga selesai. Senang sekali sekarang di sini kita sudah kedatangan imun advisor kita, Dr. Haryadi Wibowo. Beliau merupakan Ketua Departemen Perlindungan Kesehatan Dewan Pengurus Kopri Nasional. Halo dok, selamat datang. Apa kabar dokter? Alhamdulillah Hari baik. Alhamdulillah baik ya dok. Ya, kalau saya biasanya semangat pagi. Wow, semangat pagi dulu nih ya, kita betul. untuk membangunkan rasa semangat. Terima kasih saya saat ini diundang ya podcast bersama dengan Kak Dina yang luar biasa. Semoga ini memberikan inspirasi untuk kita semua karena HPV itu sepele tapi dua pele. Itu. Terlihat sepele tapi ternyata Ya. lebih dari hal sepele Ya. betul ya dok. Nah mungkin nih pertama-tama dok langsung saja ya, tadi kan sudah disinggung bahwa banyak sekali sekarang ini beredar tentang mitos, isu dan Betul, kebenaran betul. HPV ini di media sosial. Ya, betul. Nah kalau sebenarnya ya dok, kalau menurut dokter ini HPV itu kan virus. Nah virus yang seperti apa gitu loh Ya, dok HPV betul. itu? Kalau Kak Dina gemes, kalau saya apa gregetan kali ya. Karena sudah berkali-kali bahwa virus ini, HPV ini sudah lama sebenarnya. Hanya mungkin karena ketidakngehan gitu ya, ketidakpahaman masyarakat luas gitu ya, bahkan juga mungkin masyarakat medis. Karena memang ini sangat-sangat unik. Beda dengan kanker yang lain. Karena kalau kanker payudara itu kan termasuk yang membuat meninggal ya, membuat kematian. Tetapi mereka ada rasa nyeri, rasa ada benjolan di dada, terus ada ketidaknyamanan terhadap tubuh dari wanita tersebut. Kalau HPV ini sangat-sangat unik karena tidak ada sign-nya, tidak ada tanda-tanda awal. Karena tiba-tiba dalam keadaan stadium 3,5, kadang 4 dan akhirnya game gitu ya. Karena apa? HPV ini sangat agile orangnya. Karena terdiri dari serotom protein yang cukup tinggi, karena adenovirusnya itu mereka tidak menyaruh ya, tidak membentuk secara spesifik gitu. Jadi tahu-tahu dia lengket di mana, tiba-tiba dia dalam keadaan gangguan. Mirip seperti COVID sebenarnya, mirip. Tetapi ini adalah karena penyebarannya human to human gitu ya. Kalau virus kan dari COVID kan bisa human to human, animal to human, atau ya human ke animal. Karena human to human, kalau zaman dulu sekolah saya di Fakultas Kedokteran terkenal dengan karena perilaku seksual. Tetapi menurut penelitian yang terakhir ini bisa skin to skin. Itu yang sangat diperlu sadari oleh para wanita, begitu ya. Dan kenapa wanita? Karena hampir 85,2% penyebabnya mereka itu karena memang tingkat kejorokan, ya. Karena PHBS, perilaku hidup sehat, bersihnya masih kurang. Apalagi ini ditengarai beberapa penelitian ditemukan banyak penularan itu adalah di kloset kamar mandi.
Bayangkan kalau kloset yang kita dudukin, kalau laki-laki mungkin berdiri ya dalam buang air kencingnya. Tetapi kalau wanita dia duduk. Karena duduk sehingga kloset yang tidak dielap atau dibersihkan begitu ya. Jadi mohon maaf kalau saya selalu di suatu institusi cerewet saya selalu ngecek kamar mandinya bersih. Enggak, karena itu tingkat penularannya tinggi adalah di daerah endemisnya adalah di kamar mandi. Karena skin to skin, maka wahai para imuners, kalau bepergian dimanapun hendaklah pulang ke rumah dalam keadaan bersih. Apa artinya? Harus mandi dan sebagainya. Karena virus ini tidak bisa kasat mata, tidak mudah dideteksi, tahu-tahu dia dalam keadaan pingsan, lemas, dan ada beberapa studi mengatakan setelah dilakukan berbagai macam serotipe ternyata dia tertular dengan HPV ini. Dan ini sangat susah gitu ya. Iya, wah luar biasa sekali dok. Berarti memang virus ini tuh tak kasat mata bisa disebut juga sebagai silent killer ya dok ya? Betul. Ya. Tadi mungkin ada highlight yang sangat menarik nih dok, bahwa tidak hanya melalui hubungan seksual tadi ya, tapi juga ada skin to skin. Nah yang paling menarik bagi saya nih dok, ingin bertanya, kalau kita memang tadi ke toilet umum mungkin yang tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita jangkau, itu memang bagaimana cara efektifnya untuk seorang wanita memastikan bahwa oh ini sudah higienis gitu, terhindar dari HPV itu. Betul. Ini pertanyaan yang luar biasa karena di pandemi itu 2020 ya kita dikejutkan, ditampar oleh Tuhan Yang Maha Esa bahwa tingkat kejuaraan manusia sudah sangat tidak dapat kondisikan gitu ya, bahwa ada berbagai macam literatur atau bahkan sampai terbentuk komunitas bahwa oh ini loh kalau seorang wanita atau bahkan pria paling enggak di dalam tasnya ada hand sanitizer ya, ada untuk hand clean dan sebagainya. Itu penting loh. Artinya seorang wanita, para imunes pada waktu mau duduk di kloset, semprotkan dulu, lap dulu, pastikan itu benar-benar kita bersih. Karena barangkali itu tempat toilet umum TTU ya, terutama di rest area, terkadang OB-nya atau klinis habisnya tidak sempat mengelap ya. Itu mungkin barangkali dengan double gardan kita kewaspadaan alert sistemnya yang kita bangun, saya yakin itu bisa memberikan indikator KPI-nya, oh ini sudah bersih karena kita pastikan membersihkan. Kalau laki-laki agak aman karena dia berdiri ya, kecuali kalau dia buang air besar gitu ya. Dan memang kenapa sekarang agak besar, agak banyak studinya dan ditemukan beberapa penelitian ya Kak Dina. Zaman dulu kan semua jongkok, tidak ada duduk. Nah ini karena tingkat teknologi yang tinggi sehingga klosetnya duduk dan itu ternyata bisa menjadikan media kuman, terutama yang HPV ini. Iya betul banget, berarti ya dok, kalau toilet ini menjadi media yang mudah juga ya untuk penyebaran HPV ini. Jadi memang ya imuners, khususnya para wanita nih, karena kalau biasanya buang air kecil ini kan kalau di toilet duduk harus duduk, itu kadang ada hal kecil kayak contoh kita membawa hand sanitizer, mungkin hal yang sepele tapi ternyata berdampak besar ya dok. Wah luar biasa dari informasi dan highlight ini dari Dokter Hari yang sangat penting. Nah saya dok, bilang sepele ya 2 pele tadi. Iya betul ya, kadang sama kita tak terpikirkan gitu ya dok, betul. tapi ternyata imbasnya jadi hal besar gitu ya. Wah oke. Sebenarnya ada satu lagi Kak Dina, bisa menjaga penularan Escherichia coli. E. coli itu juga dari situ, ke tingkat kejorokan yang cukup tinggi sehingga dia menempel di kloset ya kan, dibawa oleh lalat atau mungkin kita tangan tidak mencuci tangan, kita langsung menjamah makanan, disitulah dalam keadaan imunitas tubuh yang tidak terkontrol dan akhirnya lebih mudah terjadi injusnya itu. Oke, gitu. Banyaklah itu. Iya banyak ya. Berarti memang ternyata kalau kita higienis, hidup sehat tuh bukan karena semata-mata sok bersih gitu ya dok ya. Berarti memang ada alasan di belakangnya bahwa banyak sekali penyakit yang datang ketika kita kurang higienis seperti itu ya dok Hari. Nah dok Hari nih, kalau didengar-dengar ya katanya, ini mah katanya ya dok, katanya tuh HPV ini menjadi sebuah virus yang menyebabkan penyakit ya. Ini terbesar, tertinggi di Indonesia. Itu benar kan dok? Betul Kak Dina. Memang secara global, dunia pun juga cukup tinggi. Di Indonesia juga termasuk Kailer-Schiller yang kedua ya. Yang pertama kan jantung udah biasa ya. Yang kedua ini memang penyakit kanker serviks ini tidak bisa dideteksi sehingga dia mudah cepat untuk menyebabkan kematian. Beda dengan yang tadi Bapak Yudara, bisa dimudahkan dengan gejala-gejala awal. Nah, karena ini menjadi penyakit yang terbesar,
terutama menyerang pada wanita, 17 sampai 18% itu adalah penderitanya laki-laki. Kalau laki tahu lah ya, artinya jajan gitu ya, tanda petik jajan. Itu artinya dia karena perilaku seksual yang menyimpang. Itu memang tetap menjadikan potensi. Tetapi karena di Indonesia ternyata menurut penelitian terakhir, apalagi dengan diinjus adanya pandemi, mutasi daripada HPV ini sangat luar biasa. Sehingga bisa mengkantongi prestasinya dia 85% lebih ya, 2 yang terjadi accidentally ini. Sehingga kita mencoba mengkreasi gitu ya keadaan situasi, kita harus menyelamatkan manusia perempuan nih tanpa mengesampingkan gender dengan laki-laki. Karena apa? Perempuan adalah untuk calon ibu. Bagaimana kalau dia mengandung seorang bayi dan dia seorang penyandang atau potensial untuk kanker, terutama serviks, anaknya akan terjadi cacat dan itu sangat fatal. Gitu. Padahal seorang bayi yang dilahirkan di 2020 atas itu calon untuk pemimpin bangsa. Kalau 2045 anak-anak kita akan punah gitu ya, bangsa kita tidak akan langgeng. Itu yang kita harus waspadai. Makanya kita selamatkan wanita, karena wanitalah sebagai calon untuk seorang ibu yang melahirkan generasi penerus. Ya. Oh, berarti memang ini angka tertinggi sudah kedua berarti ya Dok ya. Dan ini tidak bisa kita sepelekan. Apalagi pemahaman masyarakat tentunya di seluruh Indonesia ini harus lebih luas lagi, lebih besar lagi dan lebih aware berarti ya. Nah, nih Dok, kadang ada sebuah isu ya. Kadang kalau di sosial media beredar banyak sekali isu-isu terkait HPV itu ya, dibilang HPV itu hanya melalui penurunan seks bebas seperti itu. Jadi untuk hal-hal yang lain itu kadang masyarakat apalagi perempuan masih tidak peduli. Nah, kadang gini Dok, kalau seseorang itu sudah terjangkit dengan penyakit yang parah karena HPV itu, mereka tuh baru sadar gitu Dok. Kenapa hal itu bisa terjadi ya? Karena apakah kurangnya edukasi? Padahal sekarang kalau sosial media sudah luas. Gitu. Kenapa Dok itu ada momen seperti itu gitu, fenomena? Memang tidak bisa dipungkirin karena kembaliannya adalah ke investasi ya. Artinya berkaitan dengan nilai rupiah nih. Karena ini berkaitan dengan nilai besar, suatu investasi yang kaitan dengan money, dan ini adalah sebenarnya bisa diantisipasi promosinya adalah dengan mengaktifkan vaksinasi. Karena dengan vaksinasi ini satu-satunya jalan untuk menyelamatkan para wanita. Kementerian Kesehatan beberapa waktu yang lalu untuk usia SD, SMP, dan SMA diberikan paket free paket gratis untuk vaksinasi HPV. Cuman yang di atas SMA sampai yang mau jadi oma itu siapa yang bertanggung jawab? Itulah makanya saya cukup antisipatif untuk di beberapa tempat saya menyuarakan bahwa kami ini loh dari Dewan Pengurus Korpri Nasional mau membantu mengkontribut daripada subsidi silang untuk para wanita terutama yang ASN, keluarga ASN dan masyarakat. Itu yang penting. Nah Dok, tadi menarik sekali ya penjelasannya terkait ada kata-kata perempuan. Jadi fokus nih Dok, kalau memang stigma di masyarakat ya, banyak banget kalau kita baca di sosial media maupun kita berjumpa dengan orang selalu mengaitkan bahwa HPV ini berkaitan dengan wanita, perempuan saja. Nah Dok, ini membuat kita penasaran dan kayaknya butuh penjelasan gitu ya Dok. Apakah memang benar HPV itu hanya berkaitan dengan perempuan gitu ya kalau dari sisi medis gitu Dok? Betul, memang itu sangat tagline yang tepat karena HPV ini sukanya di tempat flora yang cukup kelembabannya cukup tinggi. Artinya di alat-alat genital, maaf ya, untuk wanita itu kan lebih tinggi kelembabannya daripada yang laki-laki. Sehingga dia mudah masuk intrusi dan akhirnya dia berinteraksi di dalam dan akhirnya naik ke atas ke rahim. Dan itu memang menjadikan suatu persoalan tersendiri bagi bangsa kita, apalagi yang jumlah wanitanya lebih banyak daripada laki-laki. Nah, ingat, karena dia bersarang di leher rahim, mestinya dia akan bersarang lama, sehingga pada waktu berhubungan intim dengan pasangan atau yang laki-laki gitu ya, akhirnya tertular gitu ya. Apalagi kalau dia sedang hamil atau sedang membuai, itu akan terjadi suatu kefatalan, kecacatan yang luar biasa. Karena ingat,
rahim tempat untuk membuat perbuahan, pembiakan, ya berkembang biak dan menjadikan seorang janin. Itu yang perlu kita waspadai. Berarti memang ya dok, kalau dari disimpulkan ini perempuan ini untuk persentase Ya. terkenanya tuh lebih besar daripada laki-laki ya. Betul. Ya berarti kita sebagai perempuan ini harus lebih aware ya terhadap HPV ini dengan gaya hidup ataupun tadi ya vaksinasi ya dok ya. Tapi memang walaupun kemungkinan presentasi wanita itu lebih besar, tidak menutup kemungkinan juga bahwa untuk laki-laki bisa terkena gitu ya dok ya. Betul. Iya betul. Saya sudah sampaikan tadi 16 atau 17 sampai 18%. Iya. Persennya ya tadi Iya. sudah. Oke, dok, tadi tuh sempat menarik bahwa memang HPV ini ada silent killer ya. Ya. Berarti orang terkena itu kita tidak bisa lihat ya secara Iya, kasat mata betul. dia terkena. Ya. Nah, kalau memang seseorang itu sudah terinfeksi Iya, gitu ya, dok, betul. apa gejala yang dirasakan gitu, Iya. apalagi terhadap kesehatannya? Ya, memang secara umum gejala awal biasanya dia prodromal ya. Jadi artinya agak sumeng-sumeng panas gitu ya, demam. Tapi kan tidak mengira, orang dipikir oh mungkin panas biasa, batuk pilek gitu ya. Badan rasa tidak enak begitu ya. Memang sebenarnya bisa diantisipasi yang kedua. Yang pertama vaksinasi, rajin untuk IVA tes ya, pap smear dan sebagainya. Tapi itu pun juga kadang tidak tertangkap. Jadi memang agak susah. Deteksi dini, early detection-nya juga susah. Terus untuk gejala awalnya juga agak susah gitu. Terus dia juga untuk physically-nya juga tidak bisa ditangkap gitu ya. Karena beberapa pasien populasinya itu menyatakan bahwa dia baik-baik saja. Tiba-tiba dia pingsan gitu ya setelah dilakukan penyakit perdalaman. Oh ternyata dia ada terinjus terhadap hal ini. Dan biasanya tidak lama. 3 hari, 5 hari berada di ICU, meninggal. Dan itu yang sering disaru apa nih, serangan jantung atau apa. Tapi setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, oh dia ternyata mengidap kanker itu. Memang ini agak susah gitu ya, meraih kucing dalam karung kalau di istilah medis gitu ya. Nah dok, kalau tadi ya berarti jika seseorang sudah terdampak ya dok, penyakit akibat virus dari HPV itu, apakah ada kemungkinan besar untuk bisa sembuh? Artian kata bisa virusnya itu 100% hilang gitu dok? Agak susah. Prediksinya sampai saat ini sangat kecil. Jadi kalau begitu dia sudah didiagnosis itu, biasanya dia masuk di 3,5. Stadium 3,5 artinya ya, sampai stadium 4. Kalau 4 udah game gitu ya. Jadi kalau 3,5 sampai 4 itu disembuhkan dengan apa ya namanya kalibrasi dan tetap tidak bisa, susah. Karena mereka dia merasuk di dalam seluruh tubuhnya, di dalam sel-sel tubuh. Karena memang susunan organel daripada virus ini agak unik gitu ya. Dia mirip dengan COVID. Dia bisa nyaru, bisa berubah bentuk, dan dia suka makan dengan protein. Bayangkan kalau tubuhnya banyak protein, digrogotin dia kan lama-lama pasti akan berkurang. Kalau berkurang sehingga dia akan menyerang di otak. Dia menyerang otak, otomatis dia game gitu. Jadi memang agak susah. Ini yang sampai sekarang di medis itu kita masih dalam penelitian terus gitu ya, untuk segera dilakukan apa sih setelah dilakukan diagnosis, apa tahap selanjutnya. Jadi yang kita lakukan hanya di awal, preventifnya ya sudah kita vaksin gitu ya. Makanya kami melakukan vaksinasi sampai berapa puluh orang begitu. Harapannya sih semua wanita, tapi tadi kata kuncinya, message-nya karena masih bentuknya RP kan belum jadi suatu apa ya seperti COVID itu kan semua warga negara Indonesia dilakukan dengan gratis gitu. Betul ya, jadi Immuners memang ini sudah kita mendengarkan penjelasan dari ahlinya bahwa vaksin HPV ini aman. Tadi sudah disebutkan bahwa ada kabar baik gitu dok untuk masyarakat terutama ASN wanita di seluruh Indonesia. Kira-kira itu kabar baiknya apa dok? Boleh dikasih tahu nggak dok? Betul. Jadi alhamdulillah syukurilah atas doa restu semua dan juga atas kebijakan kakak kita ya, Kakanda atau Bapak Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Nasional itu Prof. Zudan. Kak Prof. Zudan itu memberikan diskresi pada waktu itu berdasarkan diskusi yang panjang lebar di bulan September 2025 dengan Kak Prof. Taruna Ikrar. Beliau kebetulan seorang dokter dan juga seorang ahli laboratorium, dan beliau juga berbagai macam penyakit digelutin gitu ya, dan kebetulan kepala BPOM. Disitulah terjadi diskusi yang menarik dan sempat memanggil saya bahwa ini bagaimana nih, ternyata wanita di Indonesia terancam nih, ada apa nih Kak Prof gitu kan. Oh ternyata endemik atau sesuatu potensial untuk terjadi perbakan virus ini jangan seperti pada waktu kejadian pandemi. Antaranya ada PV. Oh oke. Terus bagaimana nih
gitu. Apa yang kita bisa selamatkan? Kenapa dipilih ASN? Karena ASN punya basis community yang sangat bagus. Artinya bisa dipegang karena apa? Ini melakukan 3 kali dosis. Karena kalau 3 kali dosis tidak dilakukan dengan tepat, awas akan terjadi perbakan. Sehingga seorang wanita kalau dilakukan dosis yang pertama, kedua dan ketiga dia harus ikutin alur itu. Sehingga dipilihlah pada waktu tanggal 28 November 2025 di launching terjadi suatu deklarasi bersama selamatkan wanita dengan 1 juta vaksin HPV, dan itu dihadiri oleh semua wanita dan cukup diapresiatif oleh Kowani, Ketua Kongres Wanita Indonesia, Kak Nani Hadi Cahyanto. Kebetulan saya juga menjadi staf khusus di situ ya. Artinya memang ada atensi yang luar biasa Kowani untuk atensi terhadap dirinya masing-masing. Karena dengan skema 1 juta ASN melalui Dewan Pengurus Kopi Nasional, kita cascading, kita spread ke dalam suatu sistematika gitu ya. Jadi semua kementerian lembaga, instansi pemerintah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, dari Sabang sampai Merauke kita lakukan secara serempak. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah sekitar 40.000 wanita yang divaksin. Itu pun juga agak susah loh. Ada beberapa provinsi, termasuk tempatnya Provinsi Kak Dina, Provinsi Jawa Barat, agak susah banget gitu. Padahal saya, ini apa sih yang menjadi masalah gitu ya. Padahal kalau 290 ya, saya jadi menyampaikan terbuka ya, dari yang tadi 1,1, 2,8, 3,2 menjadi 290 suatu passion tersendiri. Artinya murah banget loh gitu ya. Itu apakah sesuatu hal yang sangat sulit? Menurut saya bisa dicelengin kan, karena 1 bulan, 3 bulan berikutnya kan 136 kan gitu. Itu menurut saya tidak berat gitu ya. Karena dengan 1 juta ASN yang kita bisa gandeng, paling tidak menyelamatkan sekian puluh juta anak-anak manusia yang bakal menjadi dibuahi oleh seorang calon ibu. Itu. Wow, luar biasa, penjelasannya sangat lengkap sekali dok ya. Tadi sudah ada gagasan mengapa program tersebut dibuat dan sekaligus manfaat. Nah tadi menarik sekali dok, tadi bahwa di Jawa Barat ya, agak susah nih dok. Nah betul. Kalau memang ada ASN gitu ya di beberapa daerah yang susah, bagaimana sikap dari DKPN sendiri dok untuk menghadapinya? Sebenarnya kita sudah melakukan berbagai macam campaign ya, baik itu melalui siaran radio, televisi, termasuk hari ini podcast ya, dan kita sudah ke YouTube-nya DPKN, dan kita membuat surat edaran, instruksi, yaitu kembali lagi kepada perangkat daerah. Memang mungkin karena tingkat kepahaman atau ngehnya orang itu, ini kan belum terjadi, itu yang tadi Kak Dina waktu awal menyampaikan, sehingga orang nggak aware gitu, tenang kok nggak ada masalah gitu. Tapi kalau udah begitu masalah, heboh. Itulah ciri khas untuk kita orang-orang Indonesia. Kalau orang luar negeri dia lebih preventif daripada dia lakukan rehabilitatif maupun kuratif. Nah makanya dengan podcast ini ayo kita sebar, kita bantu masyarakat terutama untuk wanita. Ini demi untuk keselamatan umat manusia terutama Indonesia. Supaya nggak punah gitu. Kalau Indonesia punah, bagaimana untuk melahirkan generasi-generasi penerus gitu kan. Gitu. Betul, karena memang selain bentuk kepedulian pemerintah ya nih, DKPN juga ini sebagai bentuk investasi kesehatan kepada para ASN ya, dok ya benar. Jadi memang semakin sehat tentunya pelayanan publik akan lebih optimal seperti itu betul, ya. Jadi memang untuk para imuners khususnya juga ASN wanita di seluruh Indonesia jangan pernah ragu dan takut untuk melakukan vaksinasi HPV. Karena selain untuk melindungi diri kita sendiri, menyayangi diri kita sendiri, tapi kita juga peduli kepada masyarakat gitu ya dok ya. Betul. Nah, dan ingat itu tidak sakit. Karena begitu dilakukan suntik gitu ya, kata orang yang panas lah, yang pusing, yang nggak ada, KIPI-nya sangat minimal. Ya KIPI itu adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi imunes itu jangan ragu, lakukan cepat, datangi sarana prasarana, atau kalau mau ikut kita, monggo gitu ya, daftar ke masing-masing kabupaten kota atau provinsi gitu.
Nah, Ibu Nars, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan secara detail sekali dari Dok Hari ini ya. Dan untuk seluruh Ibu Nars, terutama ASN wanita di seluruh Indonesia, jangan pernah ragu apalagi takut untuk melakukan vaksinasi HPV. Dan jangan pernah takut juga ya Dok, berarti untuk mengikuti program 1 juta vaksin untuk ASN. Karena tentunya pemerintah ingin melakukan yang terbaik, memberikan yang paling the best untuk seluruh masyarakat Indonesia, betul, gitu ya betul. Dok ya. Karena tagline-nya apa tadi? Untuk memberikan pelayanan prima, gitu Betul, ya. karena semakin sehat kita Iya, gitu ya, betul. tentunya pelayanan publik akan lebih optimal, Iya. seperti itu ya Dok Hari. Nah Dok Hari, kalau dari Dok Hari sendiri ya, selaku koordinator vaksin DKPN ini ya, apa sih Dok harapan dengan ada program 1 juta vaksin Ya. untuk ASN ini? Makasih Kak Dina, ini di-reminder lagi ya, diingatkan kembali bahwa saya selaku koordinator vaksinasi nasional untuk HPV DPKN, Dewan Pengurus Pusat Nasional, mengharapkan sekali bantuan, kontribusi, keterlibatan, atensi yang luar biasa, wahai para korpri yang ada di kabupaten, kota maupun provinsi. Setidaknya kalau korprinya memang tidak aktif, semestinya harusnya aktif gitu ya. Paling tidak cobalah untuk mengkontak tempat-tempat pelayanan kesehatan. Tanyakan, insya Allah mereka udah paham bahwa program 1 juta vaksin ini launching di tanggal 28 November 2025 itu cukup bergema dan cukup sampai ke tingkat sasaran bawah. Tinggal aware atau tidak, peduli atau tidak. Itu tolong semua diingatkan. Teman-teman puskesmas, para kader posyandu, para kader pendamping, apalagi kader keluarga berencana, ya itu bisa diingatkan ke tempat masing-masing warga. Ibu kamu sudah divaksin belum? Mbak kamu sudah divaksin belum? Gitu ya, karena ini sasarannya itu usia 9 tahun sampai usia 45. Itu optimalisasinya hampir 85%. Tetapi kalau yang lebih 45 tahun sampai 70 itu 15 sampai 12%. Tapi saya bilang daripada oma nenek menularkan atau tertular, udah bawa aja. Ajak. Toh juga untuk keselamatan umat manusia. Tidak rugi, itu loh maksudnya ya. Betul. Berarti tadi ya ditekankan lagi ya Dok, bahwa memang untuk mekanisme pendaftaran nih bagi ASN wanita yang ingin mengikuti program ini, pertama untuk bisa langsung datang ya ke korprinya masing-masing gitu ya Dok. Betul. Nah mungkin nih Dok, kalau memang ada korprinya tadi yang tidak aktif, kita bisa langsung ke tempat pelayanan kesehatan terdekat, ke puskesmas dan ya. sebagainya. Karena mereka juga sudah terkontak dengan saya untuk menyampaikan hal ini kepada korpri-korpri yang terdekat, gitu ya. Jadi memang ada banyak jalan gitu ya kalau kita mau. Iya, yang penting niat. Niat, kan? yang penting niat ya. Aware dulu ya Dok ya, betul. Peduli. Aware bahwa memang HPV ini sangat mematikan ya, seperti tadi silent killer yang kalau dilihat tuh tak terlihat gitu ya. Itu. Jadi memang Ibu Nars, seluruh wanita terutama ya di seluruh Indonesia memang harus punya kesadaran penuh dulu nih ya Dok. Betul. Nah, mungkin tadi sudah mendengarkan banyak sekali informasi dari Dok Hari bahwa memang bagaimana sih penularan HPV, tadi apa saja HPV dan bagaimana pencegahannya ya. Nah Dok, nah mungkin sebelum berakhir nih Dok, ada sebuah closing statement dari Dok Hari terkait bagaimana kita untuk bisa mencegah penyakit, terutama dari penyakit yang disebabkan dari virus HPV dengan update imun melalui imunisasi. Ya, para wahai imuners semua ya, terutama yang wanita dari Sabang sampai Merauke, wabil khusus yang perempuan ya, tetapi laki-laki juga tidak harus aware juga ya, jangan cuek gitu ya pasangannya dan sebagainya. Ajak secepatnya untuk melakukan vaksinasi HPV ini yang melalui program ASN 1 juta korpri. Meskipun tidak korpri tidak masalah, karena ini keluarganya, masyarakat juga mendapatkan akses ini dengan segala kemudahan. Kalau kesulitan, hubungi saja saya. Nanti kalau saya siapa? Mungkin harus kasih nomor kontak ya, boleh ya? Nomor kontak saya 08119723 782. Silakan untuk open discussion atau kontak saya akan menghubungkan terdekat pelayanan-pelayanan. Memang uniknya Kak Dina, saya tadi lupa menyampaikan, ini dilakukan tidak boleh di vaskes, harus di instansi pemerintah. Karena apa? Supaya menghindari fraud gitu ya. Karena ini harga spesial price dan juga ini diberikan diskresi khusus
dari Korbit Nasional diberikan subsidi. Jadi itu sesuatu yang sangat luar biasa. Atensinya tanah tadi sebagai pelayan yang prima. Jadi cepat lakukan karena ini punya batas waktu sampai Desember 2026. Kalau lewat itu ya sudah, silakan datang ke tempat pelayanan kesehatan, harganya harga yang seperti biasa. Jadi rugi kalau Imunes Sabang sampai Merauke tidak secepatnya, mohon maaf, tidak bisa akan terjadi program yang kedua dan ketiga. Itu ya. Iya betul, karena memang pemerintah sudah sangat sepeduli itu gitu ya betul. Dok. Bahkan dari hal yang tidak terlihat pun pemerintah memperhatikan Ya, gitu. Nah betul. jadi untuk Imuners, apalagi ASN gitu ya, jangan pernah menyanyiakan program ini ya. Betul. Dimana program ini masih berjalan karena memang melalui program 1 juta vaksin untuk ASN ini betul. diharapkan ASN ini bisa lebih paham, memahami bagaimana pencegahan penyakit melalui imunisasi gitu ya Dok. Karena tentunya dengan kita menjaga kesehatan tadi ya, tidak hanya melalui vaksinasi, tadi juga dengan perilaku hidup sehat gitu ya. Itu bukan hanya untuk diri kita sendiri Imuners, tapi untuk keluarga tercinta, untuk rekan kerja ya Dok ya. Dan tentunya untuk tadi memberikan pelayanan yang optimal kepada publik gitu ya Dok. Iya, semoga program ini dapat berjalan dengan lancar ya Dok. Amin. Dan tentunya bisa membawa keberkahan bagi DKPN, bagi seluruh masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih Dok Hari atas waktunya yang sangat luar biasa. Banyak sekali ilmu-ilmu dagingnya ya Imuners. Dan tentunya untuk para Imuners, jangan kudet, update imunmu sekarang.